Kita ke informasi pertama di mana Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi turun gunung untuk mengatur regulasi tata niaga hingga perdagangan keraton. Langkah ini diambil karena perdagangan keraton menimbulkan perdebatan dan belum satu suara antara kementerian dan lembaga di Indonesia. Perdagangan keraton terutama ekspor menimbulkan perdebatan. Hal ini disebabkan karena Badan Narkotika Nasional telah merekomendasikan keraton untuk dimasukkan ke dalam narkotika golongan 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai ekspor keraton. Namun di sisi lain, Kementerian Perdagangan menegaskan ekspor daun keraton bebas dilakukan, eksportir pun tak perlu mengurus surat persetujuan ekspor atau SPE di Kemendak. Presiden Joko Widodo pun akhirnya mengumpulkan menteri terkait mulai dari Menko Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian hingga Kepala Staf Kepresidenan untuk mengambil kebijakan lebih jauh mengenai tata kelola keraton di Indonesia. Dan kita ke informasi terpopuler selanjutnya, di mana bank-bank di Indonesia sedang marak menutup jaringan kantornya. Laporan surveillance perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat jaringan kantor bank umum konvensional atau BUK mayoritas merupakan terminal perbankan elektronik yang berupa ATM, CDM, CRM di seluruh Indonesia tersisa 115.539 per triwulan 4 2023 atau berkurang 4.676 unit. Selain itu, jumlah kantor cabang perbankan juga ikut menunjukkan penurunan secara signifikan dalam 4 tahun terakhir, di mana statistik perbankan OJK mencatat jumlah kantor bank umum di Indonesia sebanyak 24.243 unit per Maret 2024. Jumlah tersebut menurun drastis jika dibandingkan pada saat tahun pandemi COVID-19 mulai meluas di Indonesia. Tepatnya pada tahun 2020 jumlah kantor bank umum di Indonesia sebanyak 30.733 unit. Artinya jumlah tersebut telah terpangkas 6.490 unit hingga Maret 2024. Adapun jumlah kantor 4 bank umum milik negara masih mendominasi, yakni sebanyak 12.780 per Maret 2024. Jumlah itu telah menurun drastis sebanyak 4.527 unit dari tahun 2020. Dan kita ke informasi selanjutnya, di mana tentara Israel mengakui pihaknya tidak akan bisa menghancurkan Hamas dalam perang di Gaza. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari menilai tujuan perang Israel untuk memberantas IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menilai tujuan perang Israel untuk memberantas kelompok Hamas tidak mungkin tercapai dan hal ini tampaknya menggarisbawahi ketegangan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat tinggi pertahanan mengenai cara dirinya menangani perang di Gaza. Menurut Hagari, Hamas adalah sebuah ide yang memiliki akar yang kuat di hati masyarakat Palestina dan upaya melenyapkan Hamas adalah sebuah kesalahan. Hagari juga memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak menemukan alternatif, Hamas akan tetap berada di jalur Gaza. זה רעיון. מי שחושב שאנחנו יכולים להעלים את חמאס, הוא טועה. אני לא מתייחס לחלופות. זה הדרג מדיני צריך להחליט וצה"ל יישם. אבל העניין שאפשר להשמיד את חמאס, להעלים את חמאס, זה פשוט לזרוע חול בעיני הציבור. אם לא נביא משהו אחר לעזה, אז בסופו של יום נקבל את חמאס. Ya, kita ke informasi selanjutnya masih dari mancanegara. Informasi mancanegara selanjutnya adalah kondisi wilayah Laut Cina Selatan atau LCS kembali memanas. Terbaru, sebuah konfrontasi langsung terjadi antara Angkatan Laut China dan juga Filipina yang terus bersengketa atas wilayah perairan tersebut. Dikutip dari The Guardian, kejadian ini terjadi saat 2 perahu karet yang diawaki oleh personel Angkatan Laut Filipina mendekati pangkalan lokasi karamnya kapal Sierra Madre untuk mengirimkan pasokan bahan logistik pada petugas yang berada di sana.
Namun dalam perjalanan, petugas penjaga pantai China melihat gerak perahu karet tersebut. Mereka pun berupaya mengganggu jalannya perahu tersebut sehingga memicu perkelahian dan juga tabrakan. 8 warga Filipina dilaporkan terluka dalam insiden ini, termasuk 1 orang yang kehilangan jarinya, dan para korban luka sendiri diselamatkan oleh salah satu dari 2 kapal patroli penjaga pantai Filipina yang sejatinya menunggu perahu karet tersebut dari kejauhan. Untuk nasib perahu sendiri, mereka ditarik oleh pihak China.